Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 54. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Berkata setengah ulama, wahai kiranya, barang apakah yang dapat diperoleh oleh orang yang ketiadaan ilmu, dan barang apakah yang hilang dari orang yang memperoleh ilmu. Bersabda Nabi SAW, barang siapa dihadiahkan kepada Al-Quran, dihadiahkan kepadanya Al-Quran, lalu ia memandang ada lain yang lebih baik daripadanya, maka orang itu telah menghinakan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Bertanya Fathul Mausuli radhiyallahu anhu, bukankah orang sakit itu apabila tidak mau makan dan minum, lalu mati? Menjawab orang yang di sekelilingnya, benar. Lalu menyambung Fathul Mausuli, begitu pula hati, apabila tidak mau kepada hikmah dan ilmu dalam 3 hari, maka matilah hati itu. Benarlah perkataan itu, karena sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Dengan 2 itulah hidup hati, sebagaimana tubuh itu hidup dengan makanan. Orang yang tidak berilmu, hatinya menjadi sakit, dan kematian hatinya itu suatu keharusan. Tetapi dia tidak menyadari demikian, karena kecintaan dan kesibukannya dengan dunia menghilangkan perasaan itu, sebagaimana kesangatan takut kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada. Apabila mati itu telah menghilangkan kesibukan duniawi, lalu ia merasa dengan kebinasaan dan merugi besar. Kemudian itu tidak bermanfaat baginya. Yang demikian itu seperti dirasakan oleh orang yang telah aman dari ketakutan dan telah sembuh dari mabuk dengan luka-luka yang diperolehnya dahulu sewaktu sedang mabuk dan takut. Kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan apa yang tertutup. Sesungguhnya manusia itu tertidur. Apabila mati, maka ia terbangun. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada, maka beratlah timbangan tinta para ulama itu dari darah para syuhada. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haruslah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian perawi-perawinya. Demi Tuhan yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Sesungguhnya orang-orang yang syahid dalam perang Sabil lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama. Karena melihat kemuliaan ulama itu, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilahirkan berilmu, karena ilmu itu adalah dengan belajar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bertukar pikiran tentang ilmu sebagian dari malam lebih aku sukai daripada berbuat ibadah di malam itu. Begitu juga menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Berkata Al-Hasan tentang firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia ini dan kebaikan pula di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 201.
bahwa kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan ibadah, sedang kebaikan di akhirat ialah surga. Ditanyakan kepada setengah hukama atau ahli hikmah, barang apakah yang dapat disimpan lama? Lalu ia menjawab, yaitu barang-barang. Apabila kapalmu karam, maka ia berenang bersama kamu, yaitu ilmu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karam kapal ialah binasa badan dengan mati. Berkata setengah hukama, barang siapa membuat ilmu sebagai kekang di mulut kuda, niscaya ia diambil manusia menjadi imam. Dan barang siapa dikenal dengan hikmahnya, niscaya ia diperhatikan oleh semua mata dengan mulia. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di antara kemuliaan ilmu ialah bahwa tiap-tiap orang yang dikatakan berilmu, meskipun dalam soal yang remeh, maka ia gembira. Sebaliknya, apabila dikatakan tidak, maka ia merasa sedih. Berkata Umar radhiyallahu anhu, hai manusia, haruslah engkau berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai selendang yang dikasihinya. Barang siapa mencari sebuah pintu dari ilmu, maka ia diselendangi Allah dengan selendangnya. Jika ia berbuat dosa, maka dimintanya keridhaan Allah 3 kali, supaya selendang itu tidak dibuka daripadanya. Dan jikapun berkepanjangan dosanya, sampai ia mati. Berkata Al-Ahnaf radhiyallahu anhu, hampirlah orang berilmu itu dianggap sebagai Tuhan, dan tiap-tiap kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, maka kehinaan sesudahnya. Berkata Salim bin Abdul Ja'ad, aku dibeli oleh tuanku dengan harga 300 dirham, lalu dimerdekakannya aku. Lalu aku bertanya, pekerjaan apakah yang akan aku kerjakan? Maka bekerjalah aku dalam lapangan ilmu. Tidak sampai setahun, kemudian datanglah berkunjung kepadaku Amir kota Madinah. Maka tidak aku izinkan ia masuk. Berkata Zubair bin Abi Bakar, ayahku di Irak menulis surat kepadaku. Isinya diantaranya adalah, haruslah engkau berilmu, karena jika engkau memerlukan kepadanya, maka ia menjadi harta bagimu. Dan jika engkau tidak memerlukan kepadanya, maka ilmu itu menambahkan keelokanmu. Diceritakan juga yang demikian dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Berkata Luqman, hai anakku, duduklah bersama ulama. Rapatlah mereka dengan kedua lututmu. Sesungguhnya Allah SWT menghidupkan hati dengan nur hikmah atau sinar ilmu, seperti menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Berkata setengah hukama, apabila meninggal seorang ahli ilmu, maka ia ditangisi oleh ikan di dalam air dan burung di udara. Wajahnya hilang, tetapi sebutannya tidak dilupakan. Berkata Az-Zuhri, ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain oleh laki-laki yang jantan. Keutamaan belajar. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan belajar yaitu firman Allah Ta'ala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Artinya, mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk mempelajari perkara agama? Surat At-Taubah ayat 122.
Dan firman Allah Azza wa Jalla, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Adapun hadis Nabi SAW di antaranya adalah, barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke surga. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela dengan usahanya itu. Dan sabda Nabi SAW, bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Diriwayatkan Ibnu Abdul Biri dari Abi Dzar. Bersabda Nabi SAW, suatu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Biri dari Al-Hasan Al-Basri. Bersabda Nabi SAW, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Al-Bayhaqi dan Anas. Bersabda Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan bersabda Nabi SAW, ilmu itu adalah gudang-gudang. Anak kuncinya pertanyaan. Dari itu bertanyalah. Sesungguhnya diberi pahala kepada bertanya itu 4 orang, yaitu penanya, yang berilmu, pendengar, dan yang suka kepada mereka yang 3 tadi. Diriwayatkan Abu Naim dari Ali. Bersabda Nabi SAW, tidak wajarlah bagi orang yang bodoh berdiam diri atas kebodohannya. Dan tidak wajarlah bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmunya. Diriwayatkan At-Tabarani dan Abu Naim dari Jabir. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar berbunyi, menghadiri majelis orang berilmu lebih utama daripada mendirikan sholat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit, dan bertakziah 1000 jenazah. Lalu orang bertanya, wahai Rasulullah, dari membaca Al-Quran? Maka menjawab Nabi SAW, adakah manfaat Al-Quran itu selain dengan ilmu? Bersabda Nabi SAW, barang siapa meninggal dunia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan nabi-nabi dalam surga sejauh 1 tingkat. Menurut asar atau kata-kata sahabat Nabi dan pemuka-pemuka Islam, maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku telah menghinakan seorang penuntut ilmu, lalu aku memuliakan yang dituntutnya. Demikian pula berkata Ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, belum pernah aku melihat orang seperti Ibnu Abbas. Apabila aku melihatnya, maka tampaklah mukanya amat cantik. Apabila ia berkata-kata, maka lidahnya amat melancar. Dan apabila ia memberi fatwa, maka dialah orang yang amat banyak ilmunya. Berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, aku heran orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana ia mau membawa dirinya kepada kemuliaan? Berkata setengah ulama, sesungguhnya aku tidak belas kasihan kepada orang-orang seperti belas kasihanku kepada salah seorang dari 2.
orang yang menuntut ilmu dan tidak memahaminya, dan orang yang memahami ilmu dan tidak menuntutnya. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, lebih suka aku mempelajari satu masalah daripada mengerjakan sholat satu malam. Dan ditambahkannya pula, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu berserikat pada kebajikan. Dan manusia lain adalah bodoh. Tidak ada kebajikan padanya. Dan katanya lagi, hendaklah engkau orang berilmu atau belajar atau mendengar ilmu. Dan janganlah engkau orang keempat atau tidak termasuk salah seorang daripada yang tiga tadi. Maka binasalah engkau. Berkata Atta, suatu majelis ilmu itu akan menutupkan dosa 70 majelis yang sia-sia. Berkata Umar radhiyallahu anhu, meninggalnya 1000 abid yang malamnya mengerjakan sholat dan siangnya berpuasa adalah lebih mudah daripada meninggalnya seorang alim yang mengetahui yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah. Berkata Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berbuat ibadah sunnah. Berkata Ibnu Abdul Hakam radhiyallahu anhu, adalah aku belajar ilmu pada Imam Malik, lalu masuk waktu zuhur, maka aku kumpulkan semua kitab untuk mengerjakan sholat. Maka berkata Imam Malik, hai, tidaklah yang engkau bangun hendak mengerjakan itu lebih utama daripada apa yang ada engkau di dalamnya, apabila niat itu benar. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan jihad, maka adalah dia orang yang kurang pikiran dan akal. Keutamaan mengajar. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Artinya, supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya bila telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berhati-hati atau menjaga diri. Surat At-Taubah ayat 122. Yang dimaksud ialah mengajar dan memberi petunjuk. Dan firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَتُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Artinya, tatkala diambil oleh Allah akan janji dari mereka yang diberikan kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya. Surat Ali Imran ayat 187. Ini membuktikan akan kewajiban mengajar. Dan firman Allah Ta'ala, wa inna fariqam minhum fayaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Artinya, sesungguhnya suatu golongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, sedang mereka itu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ini menunjukkan haram menyembunyikan ilmu, seperti firman-Nya tentang menjadi saksi. Famay yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Artinya, dan barang siapa menyembunyikan kesaksian atau tidak mau menjadi saksi, maka berdosalah hatinya, atau ia menjadi orang yang berdosa. Surat Al-Baqarah ayat 283. Bersabda Nabi SAW,
tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu, melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan menyembunyikannya. Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Mas'ud. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman tad'a ila Allahi wa 'amilan shalihan." Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang memanggil kepada Allah dan dia berbuat amalan yang saleh. Surat Hamim As-Sajdah ayat 33. Berfirman Allah Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Artinya, serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Berfirman Allah Ta'ala, "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Artinya, diajarinya mereka akan kitab dan kebijaksanaan. Surat Al-Baqarah ayat 129. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan mengajar, yaitu sabda Nabi SAW kepada Mu'adz ketika diutusnya ke Yaman. Bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Diriwayatkan Ahmad dari Mu'adz. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mempelajari satu bab dari ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberikan pahala 70 orang siddiq atau orang yang selalu benar atau membenarkan Nabi, seumpama Abu Bakar Siddiq. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud. Bersabda Nabi Isa alaihissalam, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segala petala langit. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang hari kiamat nanti, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada orang abid dan orang yang berjihad, masuklah ke dalam surga. Maka berkata para ulama, dengan kelebihan pengetahuan kami, mereka beribadah dan berjihad. Maka firman Allah Azza wa Jalla, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku. Berbuatlah syafaat, niscaya kamu mendapat syafaat. Lalu mereka berbuat syafaat, kemudian mereka pun masuk surga. Dan ini sesungguhnya adalah dengan ilmu yang berkembang dengan memberi pengajaran. Tidak ilmu yang beku, yang tidak berkembang. Bersabda Nabi SAW, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia yang telah dianugerahinya. Tetapi ilmu itu pergi dengan perginya atau matinya para ahli ilmu. Tiap kali pergi seorang ahli ilmu, maka pergilah bersamanya ilmunya. Sehingga tidak ada yang tinggal lagi selain dari kepala-kepala yang bodoh. Jika ditanya lalu memberi fatwa dengan tiada ilmu, maka sesatlah mereka sendiri dan menyesatkan pula orang lain. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mengetahui sesuatu ilmu, lalu menyembunyikannya, maka ia dikenakan oleh Allah kekang dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW,
Sebaik-baik pemberian dan hadiah ialah kata-kata berhikmah. Engkau dengar, lalu engkau simpan baik-baik. Kemudian engkau bawakan kepada saudaramu muslim. Engkau ajari dia. Perbuatan yang demikian menyamai ibadah setahun. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Bersabda Nabi SAW, dunia itu terkutuk bersama isinya, selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disukai Allah, atau menjadi pengajar atau pelajar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Majah dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, isi langit dan buminya, sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semua berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Amamah. Bersabda Nabi SAW, tiadalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya yang lebih utama dari pembicaraan yang baik, yang sampai kepadanya lalu disampaikannya kepada saudaranya itu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Munkar. Bersabda dari Muhammad bin Al-Muntagir. Bersabda Nabi SAW, sepatah kata kebajikan yang didengar oleh orang mukmin, lalu diajarinya dan diamalkannya, adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Zaid bin Aslam. Pada suatu hari Rasulullah keluar berjalan-jalan lalu melihat dua majelis. Yang satu, mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin kepadanya hati. Yang kedua, mengajarkan manusia. Maka bersabda Nabi SAW, adapun mereka itu bermohon kepada Allah Ta'ala, jika dikehendakinya, maka dikabulkannya. Jika tidak dikehendakinya, maka ditolaknya. Sedang mereka yang satu majelis lagi mengajarkan manusia, dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Kemudian Nabi menoleh ke majelis orang mengajar, lalu duduk bersama mereka. Bersabda Nabi SAW, contohnya aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu, adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah yang menerima air hujan itu, lalu menumbuhkan banyak rumput dan ilalang. Diandung air itu, lalu dimanfaatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Maka mereka minum, menyiram, dan bercocok tanam. Dan ada sebagian tempat yang rata, yang tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. Contoh pertama disebutnya adalah sebagai tamsil, teladan bagi orang yang dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Contoh kedua disebutnya ialah bagi orang yang dapat memanfaatkannya. Dan contoh ketiga adalah bagi orang yang tidak memperoleh apa-apa dari yang dua itu.